Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam budaya, lestari budayaku. Yang terhormat Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kasihan Bantul, Bapak Dr. Andes Ardeni, Magister Pendidikan. Yang terhormat Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Kasihan dan SMK Negeri 3 Kasihan atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala UPT Taman Budaya Yogyakarta, yang kami hormati Dewan Penguji, dan yang kami hormati guru-guru dan karyawan SMK Negeri 1 Kasihan Bantul, orang tua wali murid, tamu undangan, serta para penonton dimanapun Anda berada. Hadirin sekalian, kami ucapkan selamat datang. Welcome to the Concert Hall Taman Budaya Yogyakarta. Pada malam spektakuler ini, kita akan menyaksikan uji pementasan kompetensi keahlian pemeranan dengan naskah Romeo and Juliet karya William Shakespeare, naskah terjemahan dari Trisno Sumarjo, sutradara oleh Alice Fadlika. On this spectacular night, we will witness a performance from the theater department with a script entitled Romeo and Juliet, which has been translated to Bahasa Indonesian language by Triono Sumarjo and directed by Alice Fadlika. Dengan tokoh dan nama pemain: Penjual Obat oleh Siti Fatimah, Baltasar oleh Utami, Lorenzo oleh Rahmat, Benvolio oleh Bambang Pramono, Merkusia oleh Mariati, Inang oleh Narina Widyastu, Nyonya Capulet oleh Citra Naila Vega, Tuan Capulet oleh Galih Agung, Paris oleh Naufal Hakim, Juliet oleh Alice Fadlika Rizky, dan Romeo oleh Niko Tasnim. Saya bacakan sinopsisnya. Kisah ini menceritakan tentang sepasang kekasih muda yang saling jatuh cinta. Namun, cinta mereka terhalang oleh keluarga mereka yang saling bermusuhan. Romeo, sang pangeran dari kerajaan Montague, mencintai Juliet, seorang putri dari Capulet. Alur hubungan cinta mereka yang terus ditutup-tutupi, hingga pada akhirnya menimbulkan malapetaka yang merenggut nyawa. Inilah Romeo and Juliet. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. Kawan, sudahlah. Dengarlah nasihatku dan lupakanlah pikiranmu padanya. Tunjukkan bagaimana melupakan pikiran. Kau masih bertanya?
Itu hal yang mudah, kawan. Bukalah matamu dan pandanglah gadis cantik yang lain. Jika begitu, tak ada yang lebih cantik darinya. Tunjukkan perempuan majelita. Apa guna keelokannya itu selain mengenangkan pada si dia yang mengatasi segalanya. Selamat tinggal. Aku tak lupa. Sia-sia kerjamu. Tunggu. Tapi itu wajibku. Hutang budi aku tak mau. Akibat dari permusuhan ini, Montague pun diancam hukuman itu. Dan bagi kami yang sudah tua ini, tidaklah sukar untuk menjaga perdamaian. Tuan berdua orang-orang terhormat. Sayang sekali, permusuhan ini jadi rintangan. Tapi Tuan, akibat permusuhan yang diciptakan oleh Montague, Capuletlah yang dirugikan dalam hal ini. Jadi kurasa tidaklah tepat menerima perdamaian. Kamu memang benar. Montague adalah musuh terbesarku. Dan seorang musuh tidaklah pantas untuk dijadikan teman. Apalagi sampai harus menjalin hubungan dengan mereka. Itu pilihan yang bijak, Tuan. Tapi Tuan, apa jawaban Tuan atas lamaranku? Seperti yang kututurkan dulu, anakku memang masih asing di dunia ini. Belum genap 14 musim umurnya. Tunggulah 2 musim tiba dan lalu, sebelum kami siap menerima menantu. Banyak yang lebih muda sudah jadi ibu yang bahagia. Mereka sangat terburu-buru dan nyesali masa remaja. Dia adalah satu-satunya harapanku yang masih ada di atas bumi, ahli warisku tunggal. Anak muda, cobalah sendiri kau merebut hatinya. Dan kalau kau dapatkan kata sepakatnya itu, kau dapatkan pula persetujuan dariku. Malam ini, di rumah kami menurut adat lama, akan aku adakan pesta, dan kuundang tamu-tamu yang kusuka, termasuk engkau. Maka akan senanglah hatiku. Dan kalau kau suka meramaikan perayaanku, saksikanlah dan petiklah antaranya yang terindah. Juga anakku di sana, setangkai dari serumpun. Meski belum waktunya, dia juga ikut terhimpun. Mari ikut aku. Bujang. Ya, Tuan. Kemarilah. Antarkan undangan ini ke seluruh kota Verona. Persilahkan mereka berkunjung ke rumahku dan bersukaria. Baik, Tuan. Mesti mengantarkan. Karena namanya termaktub di sini. Memang termaktub bahwa tukang sepatu bergaul dengan elonnya. Tukang jahit dengan landasan sepatunya. Nelayan dengan kuasnya. Dan tukang cat dengan jalannya. Tapi aku disuruh mengundang orang yang namanya termaktub di sini. Aku tidak tahu. Kalau tidak tanya, nama-nama apakah ditulis oleh penulis? Harus ada orang pandai. Api yang satu membakar nyala yang lain pula, kawan. Pedih yang satu susut oleh derita lain pula. Musingan dipulihkan oleh arah yang berlawanan juga. Apalagi susah,
yang sangat berobat pada sendu juga. Maka racunilah matamu itu, dan racun jahat akan tawar oleh bisa baru. Dadah daun saja sudah cukup. Untuk apa? Untuk betismu yang putus. Romeo, kau gila? Gila tidak, tapi terbelenggu. Orang gila terkutuk dan tak dapat makanan, tercambuk dan tersiksa. Selamat malam, Tuan. Selamat malam. Tuan bisa baca? Iya, ku baca nasibku dalam derita. Oh, mungkin Tuan baca itu tanpa buku. Tapi, Tuan bisa membaca apa yang Tuan lihat. Asal ku kenal huruf-huruf dan bahasanya. Oh begitu. Selamat tinggal, Tuan. Tunggu dulu, aku bisa baca. Tuan Martino serta istri-istri dan putri-putrinya. Paduka Tuan Anselmo dengan para saudaranya yang jelita. Nyonya Janda Vetruvio, Tuan Placentio dengan para kemenakannya yang molek. Rosalin, kemenakanku yang jelita dan Livia. Tuan Mersutio dan para sepupunya Tibet. Helena serta... Sungguh pertemuan yang mulia. Di mana? Di sana, Di mana? di rumah kami, ada pesta. Itulah mestinya kutanya lebih dulu. Kujelaskan sajalah dengan tak usah ditanya. Tuanku itu Tuan Capulet yang jaya dan kaya. Dan jika Tuan bukan orang keluarga Montagu, Tuan boleh datang. Terima kasih, Tuan. Pada pesta Capulet ini bersama Kembang Sari, antara Verona yang terpuji, datang pula Rosalin yang kupuja itu. Datanglah dengan pandangan terang, dan bandingkan dia dengan seseorang yang ketunjuk pada pesta itu. Maka akan segera merpati menjadi pungguk, kawan. Kalau mataku murtad pada itikadnya sendiri, hendaknya air mata jadi api, agar yang si murtad oleh air tak mati, oleh api terpadam sinarnya dan terbasmi. Lebih cantik dari dia, Sang Surya yang Maha Tahu, sejak dunia terjadi, tak ada bandingnya itu. Yang kau lihat cuma dia. Di dua belah matamu itu, kau bandingkan dia dengan dia melulu. Coba bandingkan lagi di rasa kristalmu, kekasihmu, atau seseorang yang ketunjuk pada pesta itu. Maka akan terbukti segera, yang kau anggap unggul itu hanyalah konyol belaka, kawan. Aku datang, tapi tidak untuk melihat buktimu, sebab dialah tetap penambat hatiku. Inang, di mana anakku? Panggillah ia kemari. Baiklah Nyonya, akan kupanggil dia. Juliet, Juliet, aku akan segera datang, Inang. Sebentar Nyonya. Ada apa, Inang? Ibumu memanggil Juliet. Aku di sini, Bu. Ibu perlu apa? Dengarlah. Inang, pergilah dulu. Ada rahasia. Baiklah Nyonya. Oh Inang, kembalilah. Kupikir kau boleh ku dengar. Juliet, dengarkanlah aku. Tuhanlah yang memberkatimu. Dari bayi-bayi yang kuasuh, kaulah yang paling molek.
Dan jika dalam hidupku ku alami pernikahanmu, maka senanglah hatiku. Memang, pernikahan itulah yang hendak kita rembuk. Juliet anakku, bagaimana pendapatmu tentang pernikahan ini? Kehormatan itu belum kuimpikan, Bu. Kalau aku bukan pengasuhmu, ku katakan kau sesap kepandaian bersama air susuku. Pikirkanlah sekarang tentang pernikahan ini. Di Verona ini, banyak perempuan baik-baik yang lebih muda daripadamu sudah menjadi ibu. Dan kulahirkan engkau sebelum aku sebaya dengan kau kini. Singkatnya, Paris Teruna Gagah itu melamarmu. Orang jantan, Nona. Sungguh, laki-laki yang diidamkan seluruh dunia. Kembang Sari Verona, tak ada seperti dia. Kembang? Ya, memang kembang dia. Apa katamu? Kau dapat cinta padanya? Kau temui di Bestandin Balam, tataplah wajahnya, betapa laras dengan wujud kecantikannya, dan di alit matanya akan kau jumpai cinta yang mengandung asmara. Singkatnya, kau suka lamaran Paris ini? Aku mau suka, asal mauku mencipta suka itu. Tapi takkan lebih yojana mataku dari jarak yang telah dipilih ibu. Nyonya, tamu-tamu sudah datang. Jamuan telah terhidang. Nona disilahkan datang. Semua sudah teratur. Hamba mesti melayani kini. Dan hamba mohon, lekaslah pergi. Kami datang. Juliet anakku, ayahmu menanti kita. Pergilah, Nona. Siang dan malam pasti bahagia. Perlukah kita bicara untuk minta maaf? Atau masuk saja diam-diam? Kawan, adat itu sudah sangat ketinggalan zaman. Kita tidak usah memakai cubido yang bertutup mata di orang Tartar yang membawa bilah bercat sebagai bukti. Lalu menakuti kaum wanita di orang-orang di ladang. Masa bodoh, ikut saja beramai-ramai. Beri aku obat. Aku tak ikut foya-foya. Hatiku yang gelap inginkan cahaya ini. Tidak, Romeo. Kau harus ikut menari. Ya, ayo ketuk pintu dan setiap kaki menari lepas. Tidak, untuk kober saja. Biarlah riang-riang hatinya membelai jerami di lantai dengan kakinya. Tetapi aku berpedoman pepatah pusaka. Membawa obor wajib melihat saja. Siapa berkata begitu? Dia ada di lumpur. Jika engkau jerah, kami tarik engkau dengan tambang dari lumpur asmara. Yang di dalamnya, kau tenggelam sampai atas kuping. Kita bikin api waktu siang. Ini bukan siang. Maksudku, dengan mudah saja, kita seperti bikin api waktu siang. Tak guna, percayalah. Jauh lebih baik niat kami dari seluruh kebajikan kami sendiri. Mungkin baik aku ikut serta, tapi tidak bijaksana. Jangan buru-buru. Kurasa kini malah ada bencana yang masih menerawang dasar di perbintangan akan mengganas dasar di malam pesta ini. Mari kawan-kawan, riang gembira. Rupanya, Ratu Map sudah berkunjung padamu. Ratu Map? Siapa dia? Dia Ratu Peri. Dia datang dalam bentuk tak lebih besar dari batu permata cincin di jari seorang wadana kota. Terbuat dari serbuk debu yang mengendara di atas hidung orang yang tidur. Besarnya, tak separuh cacing bulat yang hidup di ujung jari perawan malas. Dialah tukang kereta Peri sejak dulu kala. Begitu ia mengendara semalaman di otak Teruna, agar ia mimpikan asmara, serta mengajarnya bagaimana cara memikul beban, agar menjadi perempuan yang tahan muatan. Diamlah Merkusia, omong kosong. Ya, omong kosong impian. Impian hanya buah pikiran kosong. Terdapat dari hayalan hampa, sama ibanya dengan unsur udara, lebih lincah dari angin, sebentar menghembus halus di ulu hati daerah utara yang beku. Sebentar lagi berbalik gusar, dan bagaikan badai berpaling ke selatan yang merindih sembun. Lalu, dengan angin itu kau tiup kita dari tujuan, Merkusia.
hidangan kita sudah tersembur-lebur dan kita terlambat. Ayo masuk dan pukullah genderang. Selamat datang, tuan-tuan. Ya, terima kasih Tuan Besar. Para wanita yang tak punya rasa lepuk akan suka menari bersama. Benar atau tidak? Ya, benar. Ayo, segeralah keraskan musik dan mulailah berdansa. Oh, Tuan Putri yang sangat cantik. Sudikah Tuan Putri berdansa denganku? Tentu saja. Ya. Bujang, kemarilah. Inang, panggillah Juliet kemari. Siapakah gadis yang membias tangan satria itu? Tuan tidak tahu. Oh, dia lebih berseri dari sinar suruh ini. Seakan melengket pada pipi malam, ibarat permata di telinga orang hitam. Terlampau indah untuk hidup wajar di bumi ini. Bagai merpati putih di tengah gagak sekawan, begitu dia antara kaum perempuan. Setelah tarian ini, akan kudekati dia. Dari tangannya aku terima bahagia. Pernahkah aku bercinta? Mataku menyangkal itu. Sebab yang seindah ini belum pernah kulihat dulu. Apa yang ditanyakan Romeo kepada si bujang itu? Terlihat sangat serius, bukan? Entahlah Merkusia, mungkin dia sadar bahwa di dunia ini masih ada yang lebih cantik dari cintanya. Sudahlah, mari kita bersantai dan bersenang-senang. Kalau oleh tanganku ternoda mimbar suci ini, maka berdosalah aku. Tapi maafkanlah itu, hendaknya ku belai juru sentuhan yang kasar tadi dengan hasrat jemaah, yakni ciuman bibirku. Oh jemaah Arif, jangan disalahkan tangan Tuan. Khidmat Tuan adalah beradat sungguh. Ya, di pertemuan ini tersirat ciuman jemaah. Nona, Iya Inang, ibumu ingin bertemu kau. baiklah. Siapakah ibunya? Ibunya ialah nyonya rumah tuan muda. Orang berbudi, baik hati, dan bijaksana. Saya Inang putrinya yang tuan ajak bicara tadi. Tuan, siapa mendapatnya beroleh juga kekayaannya. Orang Kapuletkah dia? Iya. Astaga, hidupku tergadai pada musuhku belaka. Hei kawan, mari pergi. Kesenangan kita sudah lampau. Ayo Romeo, kita pergi. Ya, Ya, dan kesenangan hatiku pun teral.
Tuan-tuan, jangan pulang dulu. Masih ada sajian ala kadarnya yang harus kalian nikmati. Dan terima kasih atas kedatangannya. Selamat malam. Selamat malam. Kemari, Inang. Siapakah orang muda itu? Dia putra dan ahli waris Tuan Tiberio. Dan itu, dia yang tidak suka menari tadi? Namanya Romeo. Dia seorang Montague, Nona. Apa? Cintaku berasal dari musuh terbesarku. Mengapa harus bertemu dan terlambat kenal? Alangkah malang nasib yang memaksaku pada musuh terbesarku. Aku jatuh cinta. Kau bilang apa, Nona? Bukan apa-apa. Itu hanya sebuah sajak yang baru kupelajari dari yang menari denganku tadi. Mari pergi. Tamu-tamu sudah pulang dari sini. Baiklah, Inang. Siapa tak pernah sakit, luka dianggapnya enteng. Juliet? Romeo? Mengapa kau Romeo? Jangan akui namamu dan keturunanmu. Atau jika tidak begitu, jadilah kekasihku dan aku lagi bukan orang Capulet. Aku terus mendengarkan atau mesti berbicara? Hanya namamu yang menjadi musuhku. Tapi engkau adalah dirimu sendiri, bukan Montague. Romeo, tanggalkan namamu untuk mengganti nama yang bukan bagian dari dirimu itu. Ambillah diriku seluruhnya. Janji itu mengikat dirimu. Jadikan aku kekasihmu dan kuubah namaku tak lagi Romeo. Bagaimana kau bisa kemari dan untuk apa? Ingatlah, kau akan mati jika ada anggota keluargaku melihatmu di sini. Rasa cinta yang menuntunku ke sini karena tak sanggup menghambat Asmara. Asmara berani berbuat apa yang mungkin baginya. Dari itu, tak kutakuti keluargamu. Jika ketahuan, kau akan dibunuh. Pandangan matamu lebih berbahaya dari 20 pedang mereka. Tetapi asal kau cinta padaku, biar aku dilihat mereka. Tak kuharap mereka melihatmu di sini. Dewa malam menyamar aku. Biar aku dilihat mereka, kebalah aku. Lebih baik mati mendadak karena musuh daripada hidup merana karena cintamu. Atas petunjuk siapa kau tiba kemari? Petunjuk Asmara. Dia mendorongku mencarimu. Juliet! Aku akan segera datang, Inang. Romeo, aku dipanggil. Selamat tinggal, kasihku sayang. Juliet! Ya, sebentar, Inang. Putra Montague, tetapkan janji. Tinggallah sebentar lagi. Aku akan segera kembali. Dewa malam menyamar aku. Tetapi justru karena malam, aku takut ini impian belaka. Bahagia khayalan dan bukan sebenarnya. Romeo, dengarlah ini sebelum kita berpisah. Jika minatmu betul suci dan hendak menikah denganku,
Berilah berita besok pagi pada orang yang kusuruh padamu. Di mana dan bila ikatan suci akan terjadi, akan kuserahkan nasibku dalam tanganmu dan kuikut suamiku ke seluruh dunia. Besok pagi pukul berapakah kusuruh orang padamu? Pukul 9. Tak lupa, serasa 20 tahun lamanya sampai saat itu. Tak kuingat mengapa ku panggil engkau kembali. Aku di sini sampai kau ingat lagi. Kulupakan selalu, supaya kau tinggal di sini. Sebab ku sadari kusukai kehadiranmu. Aku hadir terus dan kulupakan bahwa ini bukan rumahku. Romeo, ini hampir pagi. Pergilah sebelum orang lain melihatmu. Kita terpaksa harus berpisah. Selamat malam. Tidurlah dengan damai, Chandra. Jikalau aku menjelma jadi damai dan Chandra, alangkah bahagia. Kini ku kunjungi pondok sang pendeta, menuturkan kisahku dan mohon bantuannya. Pukul 9 tepat kusuruh Inang berangkat. Astaga, di mana dia? Astaga, kau sedih rupanya. Walaupun kabar sedih, sampaikan dengan gembira. Walaupun kabar baik, jangan kau rusak lagu kabar bagus dan memainkannya dengan muka masam, Inang. Saya letih. Sabarlah dulu. Tulang-tulangku sakit. Kemarilah. Boleh ambil tulangku, asal kau berikan kabarmu. Katakan, Inangku. Ayo, ayo. Wahai, mengapa buru-buru? Tak bisa menunggu? Tak tahu aku habis nafas. Mana bisa habis nafasmu? Tapi itu lebih lama dari mengucap kabarmu. Baik atau burukkah kabarmu itu? Jawab ini dulu, yang lain bisa aku tunggu. Jangan bikin kecewa, baik atau buruk. Wah, pilihanmu itu sembarangan saja. Kau tak usah memilih lelaki. Romeo itu sungguh pun mukanya lebih bagus dari orang lain. Dan wajahnya lebih bagus dari orang lain. Dan tangannya, kakinya lebih bagus dari orang lain. Namun, dia bukan mutu kesopanan. Namun ia benar-benar halus budi. Boleh, boleh Nona. Terima kasihlah kepada Tuhan. Kau sudah makan? Belum, tapi semua itu sudah ku tahu. Apa kata Romeo tentang hal pernikahan kami? Astaga, alangkah terburu. Itukah obat untuk tulang-tulangku yang retak ini? Banyak omong. Ayo, apa kata Romeo? Kau dapat izin berikar sekarang? Tentu. Lekaslah, pergilah ke pondok rahib Lorenzo. Di sana ada lelaki yang jadikan kau istrinya. Nah, sekarang kau malu-malu kucing. Darahmu naik dan pipimu merah padam pada tiap kata. Lekaslah ke gereja. Aku kerja keras untuk mencapai untungmu. Puncak bahagia. Selamat tinggal Inang Budiman. Tuhan hendaknya memberkahi kata suci ini, agar kelak hari tak ada penghalang. Bencana apapun yang menjelang, dia tak setara bagi aku yang tak terhingga. Bila kulihat dia walau saat, ikatlah kami dengan kata-kata yang suci. Sesudah itu, pembasmi cinta boleh tiba. Cukuplah kalau aku menjadi istriku. Peruntungan sedasat itu, dahsyat pula ajalnya. Mati dalam kemenangan bagai api dan mesiu. Lebur di waktu berpadu.
Madu yang terlalu manis memualkan karena terlampau lezat. Hilang rasanya oleh kenikmatan sendiri. Dan cinta yang terbatas adalah yang tak sesaat, terburu dan terlambat, tak pernah tepat. Oh, itulah sang putri datang. Kaki seringan itu takkan mengauskan padatnya batu. Orang yang cinta mampu melayang di benang perak. Meloyong-loyong di hawa halus cuaca, namun tak jatuh. Begitu ringan segala yang hampa. Selamat sore untuk Bapak yang terhormat. Romeo lah yang mengucapkan terima kasih kami, nak. Untuknya juga, agar terima kasihnya tidak terlalu besar. Juliet, kalau sukacitamu sebesar sukacitaku, dan jikalau engkau mahir bermada, saksikanlah dengan napasmu udara ini, agar dalam nyanyian merdu suaramu memuji bahagia di hati kita berdua di pertemuan ini. Kekayaan hati adalah rasa dan bukan kata. Bangga akan kehadiratnya, namun tidak suka mewah. Siapa tahu harga dirinya, ialah pengemis. Kekayaan hatiku tak terhingga, tak dapat kuhitung betapa kayanya. Ikut aku, segera tersimpul ikatan itu. Cinta sebanyak itu tak kubiarkan berlalu, sebelum gereja meleburnya jadi satu. Mari Romeo, Juliet. Wahai malam penabur asmara, pejamkan tiap mata kelana, supaya Romeo tak terlihat, tak termadah, menyongsong pelukanku. Bagi yang mengandung kasih, cukuplah cahaya hati yang indah cemerlang. Dan jika cinta memang buta, selaraslah gelap malam. Datanglah malam suci, dalam palut wajahmu yang bersahaja, dan ajarkan menerima kekalahan dalam kemenangan, yang taruhannya sepasang kuntum suci. Juliet! Juliet! Tibet meninggal. Ia mati terbunuh. Apa? Mungkinkah surga sekejam itu? Siapakah menyangka ini? Berkata apa kau ini yang miksa dagu? Ceritmu itu layak bagi siksaan di neraka. Kulihat lukanya. Kulihat dengan mata kepalaku. Ya Tuhan, di sini, di dadanya yang kokoh itu, mayatnya ngeri dan berdarah, abu-abu dan berlumur darah seluruhnya. Darah kental. Aku jatuh pingsan waktu melihatnya. Patahlah hatiku. Rempah-rempalah, reduplah mataku dalam kungkungan penjara. Oh Tibet, Tibet meninggal, dan Romeo terbuang. Romeo pembunuhnya, dia dibuang. Apa? Romeo menumpahkan darah Tibel? Iya, ya dia, hari yang sial. Jiwa berbisa bertudung kedok bunga. Adakah naga dalam gua selok itu? Hikmah yang buas. Setan berpakaian bidadari. Gagak berbulu merpati. Serigala berbentuk domba. Inti najis berpalutkan kesucian. Tak seindah dengan wajahmu yang bagus. Wahai aku yang terkutuk, durjana keramat, alam, mengapa engkau turun ke neraka untuk membungkus roh jahat yang kau cempahkan dalam surga untuk membungkus darah daging insani? Lelaki tak ada lagi taatnya. Jujurnya,
semua pengkhianat, palsu, dusta, semua munafik. Mana bujangku? Ambil obat penguat tubuh sedih. Luka ini membuatku tua. Terkutuklah Romeo. Lidahmu kejam hendaknya untuk itu. Hidupnya tidak untuk dikutuk. Di keningnya kutuk tak berani singgah. Itu malah singgah sana. Tempat hikmah bertata. Raja Esa di bumi semesta. Kau puji dia, pembunuh saudaramu. Hendak ku celah dia. Suamiku. Kasih. Siapa yang memuji? Jika aku istrimu sejak 3 jam yang lalu hendak mencelamu. Tapi jahat dengan membunuh saudara sepupuku. Tapi saudara jahat pun akan membunuh suamiku juga. Air mata, sorotlah ke sumbermu. Bercucurlah untuk kemaskulan. Tapi waktu gembira ini hanya jalanmu sesaat. Suamiku hidup. Yang mungkin lebih dulu dibunuh Tibalt. Tibalt hidup. Yang mungkin membunuh suamiku. Ada kalimat lain yang lebih fasih dari ajal Tibalt. Yang sanggup mematahkan jantungku. Dan tak terkikis dari ingatan dan jiwaku. Tibalt mati. Dan Romeo dibuang. Sepatah kata itu saja sudah membunuh 1000 Tibalt. Kematian Tibalt itu saja sudah cukup menyedihkan. Tapi apa yang datang setelah Tibalt mati? Yaitu Romeo terbuang. Kata yang dikandung itu sajalah. Tak ada batasnya. Tak ada tepinya. Tak ada ujungnya. Sedihku tak tertara. Hanya kata itu sajalah. Ayah, ibu, Tibalt, Romeo, semuanya. Dan aku pun jatuh dan mati. Di mana ayah dan ibuku?
Di mana mereka? Meratapi, menangisi tiba di Jempana. Nona mau bertemu mereka. Jika air mata mereka membasuh lukanya dan kering nanti, masih pedihlah air mataku ini oleh pembuangan Romeo. Ambillah tambang ini. Ia dan aku sudah terbuang tak berguna kini. Tapi lekas putus hidupku bagai perawan dan janda. Lekaslah ke bilikmu. Ku minta datang Romeo untuk temanmu. Ku tahu di mana dia. Yakinlah, Romeo datang malam ini. Ia sembunyi di gereja Lorenzo. Ambillah ini dan berikan pada satriaku. Agar ia datang untuk salamnya yang terakhir. Apakah besok aku akan dihukum? Aku telah diadili dan dihukum oleh hatiku sendiri sampai mati. Tetapi jika ia bisa memaafkanku, aku rela menerima 1000 siksaan lagi. Pernikahanmu berakhir dengan bencana, Romeo. Tapi keputusannya tidak seberat yang kau pikirkan. Dia putuskan kau dibuang, dan bukan kematian. Pengasingan. Itu lebih menakutkan daripada sebuah kematian. Yang dia minta kau meninggalkan Verona. Dan dia telah memberimu belas kasihnya. Belas kasih? Ini penghinaan, bukan belas kasih. Surga ada di sini, di mana Juliet tinggal. Aku hidup untuk Juliet, tetapi diusir dari sisinya. Hei Romeo, maafkanlah aku. Bila aku bisa menghentikan hukuman itu, aku akan melakukannya untukmu. Tuan! Tuan! Ada perlu apa, Inang? Ada pesan dari Nona Juliet. Katakan, apa pesannya? Oh Tuan Suci, di mana suaminya? Mana Romeo? Dia ada di sana. Oh, dia seperti Tuan Putri. Sama benar halnya. Begitu pula ia bersedih, terisak dan menangis. Menangis dan terisak. Bangkit, bangkit jika engkau lelaki. Bangkitlah untuk Juliet. Apa aku pernah susah seperti itu? Juliet katamu. Apa kabar dia? Aku dianggap pembunuh, bukan? Sebab sudah kunodai kuntum bagi kami dengan darah sanak. Di mana dia dan apa kabarnya? Betapa marahnya tentang untung kami yang tak menentuin. Tak ada omongnya Tuan, tetapi menangis melulu. Lagi-lagi jatuh di tilam dan bangkit pula. Memanggil nama Tibet atau Romeo dan jatuh terhempas kembali. Seakan nama itu, bagaikan tertembak bedil maut telah membunuh dia. Seperti tangan Durjana membunuh saudaranya. Oh Tuhan, ingin kau tinggal di sini semalam-malaman untuk mendengar nasihat. Hebatlah kepandaian Bapa. Saya sampaikan pada Tuan Putri bahwa Tuhan datang. Baiklah, dan amarahnya pun aku terima dengan baik.
Tuan. Ini cincin untuk Tuan dari dia. Lekaslah Tuan, hari hampir malam. Selamat tinggal Bapak Suci. Oh, betapa kini aku bertenaga kembali. Selamat jalan. Dan ingatlah gantungan nasibmu. Pergilah dari sini. Sebelum ada penjaga atau sebelum fajar dengan menyamar. Tinggallah di Mantua. Aku cari bujangmu. Pada waktunya aku suruh ia membawa kabar. Bila ada peristiwa yang baik bagimu. Jabatlah tanganku nak. Waktu mendesak. Segera pergilah. Kalau bukan Makbul berganda menungguku, Maskulah aku meninggalkan engkau secepat ini. Selamat tinggal. Ya. Banyak kesialan kami, kawan. Hingga belum sempat mendesak Juliet. Dia sangat sayang kepada sepupunya Tibel itu. Dan juga aku. Tapi orang lahir untuk mati, bukan? Hari sudah malam. Dan dia takkan turun. Dan jika kamu tidak di sini, aku mungkin sudah tidur 1 jam yang lalu. Saat sedih. Tak cocok dengan lamaran. Oh, selamat malam, Nyonya. Terima kasih. Besok subuh kubujuk hatinya. Malam ini, ia dikurung oleh sedihnya. Kawan, hati anakku akan kutawar dengan segala akal. Kurasa dia turuti semua perintah. Aku tak sangsi. Dinda, pergilah padanya sebelum kau tidur. Sebutlah hal cinta anak kita Paris ini. Dan suruh dia besok datang. Dia akan menikah dengan bangsawan terhormat ini. Kau sedia? Dan setuju harinya dipercepatkan? Kita rayakan antara kita saja. Dengan 1 atau 2 kawan. Sebab ingat, Tibel baru saja mati. Dan jika kita pestakan dengan mewah, orang sangka kita meremehkan Tibel. Jadi, kita undang saja 6 atau 7 orang. Bagaimana denganmu, Paris? Tuan, kuharap besok segera tiba. Baiklah. Dinda, pergilah ke Juliet sebelum kau tidur. Beritahukan tentang hari pernikahannya. Selamat malam. Selamat malam, Tuan. Akan pergi sekarang. Belum dekat dini hari, bukan? Tengoklah manis. Ufuk timur yang cemburu dengan cercah sinar awan pun cerai-berai. Dan malam telah padam. Dan hari gembira mengintai beranjak di kaki puncak Bukit Berkabut. Aku harus pergi dan hidup. Atau tinggal dan mati. Bukan. Itu bukan sinar fajar. Aku tahu itu. Itu adalah bintang yang dicetuskan matahari. Malam ini, ia akan menjadi pembawa obormu untuk menerangi jalanmu ke Mantua. Nantilah, pergimu tak usah terburu. Biar aku tertangkap dan dibunuh. Aku puas jika itu kehendakmu. Sungguh cahaya itu bukan mata fajar, namun cahaya bulan yang pasing. Bukan pula murai itu yang bermadah membedah udara di kolong langit atas kepala kita. Nikmatilah bersama engkau daripada berpisah. Sudah, pergilah. Itu murai yang bernyanyi sumbang.
terdengar parau dan bunyi melangsing pilu. Sebab suaranya itu merenggutmu dari pelukanku dan mengejar engkau yang lari terburu-buru. Berangkatlah kini, makin teranglah cahaya itu. Makin terang, makin gelaplah kepedihanku. Tuan Putri, ibumu datang ke kamar ini. Hati-hatilah dan tengok, hari sudah pagi. Selamat tinggal. Engkau yakin kita akan bertemu kembali? Aku tak sangsi. Dan segala derita ini jadi buah tutur manis di kemudian hari. Selamat tinggal, Dinda. Aku harap lagi Romeo. Hei Juliet, kau bangun. Siapa memanggil? Bukan itu. Belum tidur semalam. Atau bangun sepagi ini. Atau sebab ia lain dari biasanya. Ada apa Juliet? Aku sakit, Bu. Masih saja menangisi sepupumu. Andai kata kau hanyut dia dari kubur dengan air mata, namun tak mungkin kau hidupkan kembali. Hentilah. Sedih yang terbatas menunjukkan kasih, tapi sedih yang berlebih menunjukkan kurang budi. Biarkan tangisku. Kehilangan berarti tertindih. Lebih hilanglah hatimu, namun tak pulih buat tangismu. Rasa kehilangan sangatlah pedih, Bu. Jadi ku tangisi selalu buah hatiku. Lebih pedihkah kematian buah tangismu itu daripada hidup penjahat yang membunuh dia? Penjahat siapa, Ibu? Penjahat Romeo itu. Romeo. Tuhan, ampuni dia yang kumaafkan dengan rela. Walau paling parah luka hatiku olehnya. Hanya sebab pengkhianat, maka penjahat itu hidup. Tapi dengarlah, ada kabar gembira, Nak. Gembira perlu di masa sukar ini. Oh Ibu, kabar apakah itu? Ayahmu berpikir berat tentang nasibmu, agar kau lepas dari kesedihanmu. Dia merancang hari gembira, yang tak kuduga dan juga tak kusangka. Hari apakah itu, Ibu? Anakku, besok Tuan Paris akan datang. Bangsawan muda perwira akan membawamu ke gereja Sang Petrus dan menjadikan engkau pengantin bahagia. Demi gereja Sang Petrus dan Sang Petrus sendiri, aku takkan dibawanya sebagai pengantin bahagia. Terburu dan aneh. Menikah sebelum orang yang akan menjadi suamiku menyatakan cintanya padaku. Oh Ibu, hendaknya Ibu sampaikan kepada ayah bahwa aku belum siap menikah. Dan kalaupun menikah, lebih baik suka dengan Romeo. Dan Ibu tahu betapa aku benci dia. Daripada Paris, betapa ganjilnya. Ayahmu datang, katakan sendiri dan dengar jawabannya. Masih menangis, masih saja bercucur. Tubuh kecilmu itu sekaligus laut, angin dan bahtera.
matamu itu laut dengan pasang surut airnya. Tubuhmu itu bahtera yang berlayar di gelombang payung. Dan keluhanmu bagai angin badai yang bergumul melawan air mata. Dan bahtera oleng itu akan hancur bila angin tidak lekas reda. Bagaimana, Dinda? Sudahkah kau sampaikan padanya tentang putusan kita? Sudah, tapi dia tak mau. Dia menolak. Anak gila, nikahkan saja segera. Tunggu dulu. Juliet, bicaralah yang jelas. Wah, dia tak mau. Tak ada terima kasihnya. Tak bangga bahwa karunia besar diterimanya dari kami. Suami yang jaya untuk dirinya. Bangga tidak. Namun terima kasih. Apa yang kubenci tidak mungkin kubanggakan. Namun ada terima kasihku atas yang kubenci. Asal baik maksudnya. Wah, pintar. Pakai putar lidah segala. Bangga dan terima kasih. Tidak terima kasih dan tak bangga. Hei si manis saya, jangan menolak. Tapi besok dengan hias rias, kau harus berangkat dengan Paris ke gereja Sang Petrus. Kalau tidak, kuseret kau bagaikan dicincang. Paham? Dasar anak laknat. Tobat, tobat. Kau gila. Oh ayah, dengan sujud kau minta. Anak durhaka, anak tak tahu adat. Dengarkan, besok kau mesti ke gereja. Kalau tidak, aku tak mau melihat tampangmu lagi. Jangan berbicara, jangan bantah, dan jangan menjawab. Dinda, pernah kita bersyukur Tuhan memberkahi kita anak tunggal ini. Namun kiranya yang satu ini sangat keras kepala, dan kita terkutuk mendapatkan dia. Tuhan melindungi dia. Tuhan, itu tak baik. Oh, begitu nenek bijak. Hamba tidak bicara jahat. Diam kucing tua. Selalu kupikirkan mencari jodohnya. Dan kini sudah ada pasangannya. Bangsawan yang luhur, kaya, muda, berada dan budiman tak berbanding. Jejaka seperti yang diimpi tiap perawan. Kau turuti sajalah perintahku. Parislah pasanganmu. Dan ingat itu. Tak adakah belas kasih yang meninjau ke dasar kemaskulanku? Oh ibuku sayang, jangan ibu usir aku. Tundalah pernikahan ini sebulan atau seminggu. Atau jika tidak begitu, mentangkan pelaminanku di kubur senyap, tempat tibel berbaring. Jangan kau tegur aku. Aku tak bicara apa-apa. Buatlah sesukamu. Aku tak peduli dengan urusanmu. Inang, bagaimana ini? Suamiku jauh di sana. Berilah aku nasihat. Mengapa Tuhan sampai hati menimpakan malang atas orang selama aku? Apa nasihatmu? Tak ada kata penggembiramu, kata penghibur. Tentu, dengarkanlah aku. Romeo telah dibuang. Aku berani taruhkan apa saja. Ia tak berani kembali menyongsongmu. Dengan keadaan begitu, lebih baik kau menikah dengan Paris. Dia pemuda tampan dan manis. Dibanding dengannya, Romeo cuma kain pembasuh. Putri, yakinlah dengan pilihan kedua ini. Sebab lebih utama dari yang pertama. Kalaupun tidak, yang pertama itu walau hidup sama saja dengan mati. Tak guna bagimu. Kau berkata dari hatimu.
dari hati dan jiwa. Kalaupun tidak, celakalah aku. Semoga itu menimpamu. Apa? Hiburanmu sungguh sakti. Pergilah, katakan pada ibu. Aku pergi ke pondok rahib Lorenzo. Setelah menggusarkan ayah, ku ingin bertaubat untuk memperoleh pengampunan. Nah, sekarang kau bijaksana. Bapak Suci. Ada perlu apa, Tuan? Begini Bapak Suci, saya dan Juliet akan menikah. Dan saya mau Bapak Suci nikahkan kami besok. Besok? Waktunya pendek sekali, Tuan. Itu kemauan ayahku Capulet. Dan aku pun tak mencegahnya. Tapi Tuan tak tahu pendapat putri itu. Soal ini kurang terbuka. Dan tak kusuka. Terlalu banyak jatah stipel. Hingga aku tak sempat menyatakan kasih. Bapak, ayahnya sangat khawatir melihatnya. Terlalu hanyut dalam derita. Dengan arifnya, ia mengajukan pernikahan ini untuk membendung arus air matanya yang bersumber dari kesunyian hati. Agar oleh hidup kawan berarus, itu tertepat. Nah, kini Bapak maklum, mengapa kami ingin cepat menikah. Malah ku tahu alasan supaya terlambat. Oh, lihatlah Tuan. Putri itu datang. Salam bahagia putri tunanganku. Aku baru bahagia bila sudah menjadi istri. Besok hari itu akan datang. Dan keinginanmu akan terjadi, kasih. Yang harus datang pasti akan datang. Pasti begitu. Kau datang berikrar pada Bapak Suci ini. Menjawab engkau berarti berikrar padamu. Jangan lupa menyebut. Kau sayang padaku. Kuakui padamu bahwa ku sayang dia. Akui pula padanya. Kau cinta padaku. Bila ku buat demikian, itu lebih berharga. Sebab terucap di belakang, bukan di mukamu. Sayang, mukamu sangat rusak oleh tangismu. Tak banyak jasa air mataku. Sebab muka ini sebelum rusak tak seberapa menarik. Celaanmu lebih merusak daripada air matamu. Tuan, kebenaran tak mungkin merusak. Jadi ku celah diriku tadi pada mukaku. Mukamu adalah milikku, tapi engkau mencelanya. Boleh jadi, sebab sudah ada yang punya. Bapak Suci, apakah tak mengganggu kehadiranku ini? Atau lebih baik, aku datang besok. Sekarang ada waktuku, anak malang. Tuan, saya minta Tuan meninggalkan kami. Demi Tuhan, tak ku ganggu pekerjaan Suci. Juliet, besok pagi aku bangunkan kau. Sampai bertemu. Dan terimalah cium suciku. Semua jalan sudah tertutup. Tak ada harapan. Tak ada perlindungan. Tak ada pertolongan. Juliet, ku maklumi sudah sedihmu. Itu mengatasi tenaga kesanggupanku. Ku dengar, besok kau harus menikah dengan bangsawan Paris. Dan tak ada yang mencegahnya. Jangan Bapak sebut itu tanpa menyebut juga bagaimana cara mencegahnya. Jika kebajikan Bapak tak sanggup menolong, anggaplah bijaksana sebagai putusanku. Bila ku tolong diriku seketika dengan pisau Juliet, ini. bersabarlah.
Kumohon Juliet. Tuhan mengikat hatiku dan hati Romeo. Maka jika tangan ini yang Bapak satukan dengan Romeo akan terpatri pada pernikahan lain. Juliet, bersabarlah. Kumohon Juliet. Kumohon, bersabarlah. Dan bila hati suciku akan berkhianat dengan menerima orang lain, maka inilah pembantaian kedua-duanya. Juliet, kumohon, bersabarlah. Sabar Juliet. Maka Bapaklah. Hei Juliet, jangan Juliet. Yang bijak karena pengalaman. Tolong carikan jalan keluar. Atau tidak, pisau yang haus darah ini akan menjadi hakim. Jangan. Mengadili dengan hikmah dan kebijakan. Singkatnya Bapak, pendeklah hidupku jika jalan Bapak tak sanggup membuka jalan bagiku. Juliet, ku tinjau sekedar harapan. Tapi amalnya sama cemasnya dengan cemasmu yang tadi. Hendak kau sudahi. Kau berani bunuh diri daripada menikah dengan Paris. Agaknya kau berani pula untuk bunuh diri guna menghindari kehinaan itu. Asal berani tidur di pelukan maut, meskipun tak mati, ku berikan obatnya padamu. Daripada menikah dengan Paris, lebih baik terjun dari sisi menara itu. Tidak Juliet, jangan. Atau bungkuslah aku berkafan dengan mayat dalam liang kubur yang baru digali. Ya, segala yang ngeri kalau diceritakan, aku mau mengalaminya tanpa getar dan bimbang. Asal jiwaku tak ternoda sebagai istri suamiku. Juliet, dengarkanlah aku. Pulanglah dengan senang. Katakan kau mau menikah dengan Paris. Besok pagi, kau harus sendirian di kamarmu. Jangan bolehkan inangmu bersamamu di kamar. Sesudah diranjang, ambillah botol kecil ini. Minumlah cairan daun-daunan yang ada di dalamnya. Akan segera mengalir di seluruh pembuluh darah rasa kantuk yang dingin. Gerak nadi berhenti, tak jalan bagai semula. Tak ada suhu atau napas seperti orang hidup. Dalam keadaan mati itu, kau akan tidur selama 42 jam. Dan akan terbangun seperti dari tidur nyenyak. Jadi, apabila esok suamimu hendak membangunkan engkau untuk menikah, maka matilah sudah kau. Sementara itu kukabarkan ini dengan surat pada Romeo. Dan pada saat kau bangun, ia akan kemari. Berdua kami tunggu kebangkitanmu. Dan malam itu juga, Romeo akan membawa engkau ke Mantua. Maka lepaslah kau dari pencemaran. Asal keberanian di hatimu tidak tunduk oleh rasa takut dan cemas. Berikan padaku. Takut jangan disebut. Ambillah dan pulanglah kini. Selekasnya aku kirim seorang bujang ke Mantua dengan surat untuk suamimu. Berkat cinta aku kuat dan kekuatan menghasilkan buahnya. Selamat tinggal Bapak.
akan melakukan ini untukmu, Romeo. Agar kita bisa kembali bersama. Putri Juliet. Tuan Putri. Tuan Putri. Ya Tuhan. Apa ini? Tolong! Tolong! Tak ada obat. Tak ada obat di sini. Tuan! Nyonya! Mengapa ribut? Malapetaka! Ada apa? Tengok! Tengok! Ya Tuhan, wahai anakku, tangkai hidupku, hiduplah kembali, bangkitlah. Kalau tidak, aku ikut mati. Panggil orang, cepat. Bikin malu. Bawa segera Juliet. Suaminya sudah datang. Dia mati. Mati. Hari yang sial. Apa? Tunggu dulu. Biar kulihat. Astaga, dia sangat dingin. Darahnya juga berhenti. Maut. Maut telah menyergap dia bagai laksana salju yang bergegas mencekal bunga paling molek. Hari derita, zaman bencana. Maut. Maut telah menyergap dia untuk buka ratapku, menjerat lidahku, dan mulutku bungkak. Siapkah pengantin untuk berangkat ke gereja? Siap untuk berangkat, tapi tidak untuk kembali. Oh barisan aku, semalam sebelum pernikahan, Maut telah membaringkan istrimu. Tengoklah, yang dulunya kembang, sekarang rontok. Mautlah menantuku, Mautlah ahli warisku. Lama ku inginkan menatap paras fajar, tapi dia tunjukkan wajah begini rupa. Hari terkutuk, celaka kejam dan keji, saat derita amat berat yang pernah kutemui di tengah jalan ziarah. Hanya satu anakku, penggembira hatiku, dan maut merenggutnya dari mataku. Celaka, oh malapetaka, asap sengsara tiada tara. Tak pernah ku alami seperti ini. Oh hari laknat, laknat dan jahat. Adakah zaman gelap semacam ini?
Celaka! Celaka! Tertipu, terlepas, hancur, kecewa dan patah. Mau terkutuk, kaulah penipu, kaulah pembunuh yang kejam. Apakah hidup hanya cinta dirangkum maut? Nista, laknat, terkutuk, korban tersiksa, hari yang jahanam. Mengapa kau terpitanya untuk membunuh? Tenang, apakah tak malu? Kerusuhan tidak memiliki kekacauan ini. Kamu bersama Tuhan memiliki bidadari ini. Kini ia semata-mata milik Tuhan. Jadi makin bahagialah dia. Milikmu tak sanggup kau hindarkan dari maut. Tapi pada Tuhan dicapainya hakikat abadi. Kamu ingin ia menjadi mulia, terjunjung tinggi. Itu surga bagimu. Hapuslah air mata. Hiasi tubuh Molek dengan bunga-bungaan. Dan bawalah ia ke gereja. Menurut adat dalam pakaian terbagus. Memang air mata adalah kesedihan fitri. Namun dalam sedih makbulah budi hakiki. Segala persiapan untuk pesta kini melambangkan duka cita. Musik meriah berganti dengan tabuhan mahal. Hidangan perayaan berganti dengan sedekah pemakaman. Semua berlawanan dengan maksudku semula. Tuan, pergilah. Nyonya, ikutilah dia. Dan kamu juga, Tuan Paris. Dan bersiaplah masing-masing mengantar Lita ini ke kuburnya. Cobaan Tuhan tentulah beralasan. Jangan ditentang dan jangan dilawan. Kalau cumbuan tidur yang nikmat boleh kupercaya, mimpiku meramalkan peristiwa yang menyenangkan. Kasih bertahta riang di singgasana kalbu, mengangkat aku dari bumi dengan gembira. Ku mimpi kekasih tiba, dia temui aku yang mati. Mimpi membikin orang mati berpikir. Dan aku bangkit hidup kembali dan jadi raja. Betapa nikmatnya memiliki cinta, sedangkan bayangannya sudah penuh sukacita. Tuanku Romeo. Kabar dari Verona. Bagaimana Baltasar? Kau bawa surat pendeta untukku? Dan ayah, bagaimana kabar kekasihku? Kutanya ini lagi sebab tak ada yang buruk, asal dia baik halnya. Kalau begitu, baiklah halnya dan tak buruk. Jasadnya tidur di kubu makam Capulet, dan sukmanya hidup bersama malaikat. Hamba lihat, dia terhimpun bersama nenek moyangnya, dan segera kemari untuk mengabarkan ini. Tuan, maafkan hamba membawa kabar buruk. Selain perintah Tuan, tak ada yang hamba kerjakan. Begitukah halnya? Ku tantang falak yang menyurat nasibku. Kumohon Tuan bersabar hati. Tidak, kau salah pikir. Kau tahu tempat tinggalku? Iya Tuan. Ambillah kertas dan pena. Sewalah kuda, aku berangkat malam ini. Baiklah Tuan. Selamat tinggal. Oh Juliet, malam ini aku tidur bersama kau. Ku ingat ada Alioba di dekat sini. Sungguh penjual racun di Mantua dihukum mati. Tetapi jika orang butuh racun, di sana tempatnya membeli.
Itulah firasatku akan kebutuhanku. Dan penjual racun itu pasti mau menjualnya. Kalau tak salah, dia orangnya. Hei! Hei tukang obat! Kenapa kau memanggil sekeras itu? Berilah aku seteguk racun yang cepat merata di seluruh pembuluh darah. Hingga orang yang jemu hidup dan minum itu akan mati. Aku punya minuman maut itu. Tapi di Mantua, undang-undang menewaskan pengedarnya. Kau takut mati? Pipimu cekung sebab lapar. Matamu kusam oleh nista derita. Dunia, hukum-hukumnya bukan kawanmu, tak membuatmu kaya. Jadi langgarlah hukum itu. Jangan memiskin dan terimalah ini. Kehendakku enggan, tapi kemiskinan maksa. Ku bayar kemiskinanmu, bukan kehendakmu. Tuangkan ini dalam cairan apa saja. Dan minumlah, segera engkau mati. Sekalipun tenagamu sekuat 20 orang. Ini uang emas yang bagi jiwa insani lebih beracun dari racun yang tak boleh kau jual. Di dunia jahat ini, akulah yang jual racun kepadamu, bukan engkau kepadaku. Selamat tinggal, belilah makanan dan jadilah gemuk. Terima kasih Tuan. Wahai air hayat, kau bukan racun. Ikutlah aku ke kubur Juliet bersamaku. Di mana bujang ini? Kenapa dia tidak kembali? Bapak Suci, Oh, bujang, bagaimana jawaban Romeo? Apa katanya? Atau jika pikirannya tertulis, mana suratnya? ku cari seorang saudara yang panjang kaki. Rekan dari mazhab kita untuk mengawani aku. Di kota ini, dikunjunginya orang sakit. Ku jumpai dia, tapi pengawal kota mengira di tempat yang kami datangi terdapat wabah sampar. Kunci dan kami tidak boleh keluar. Disitulah terhalang jalan pesatku ke Mantua. Jadi siapa yang membawa suratku ke Romeo? Tak mungkin ku kirim, Kenapa, bujang? sebab mereka amat takut ketularan. Celaka. Ini sangat perlu. Penting sekali. Dan jika tidak terkirim, akan timbul bahaya besar. Sebentar lagi dalam 3 jam, Juliet akan bangun. Dan Romeo belum berbicara tentang masalah ini. Bujangku, pergilah. Aku harus tiba di gereja sebelum Romeo datang. Baik Bapak Suci, selamat tinggal. Ya. Inilah orang Montecchio Ponga yang dibuang itu. Pembunuh sanak kekasihku. Orang menduga Juwitaku meninggal karena sedih. Sekarang ia datang untuk berbuat jahat dan menghina mayat-mayat. Akan kutangkap dia. Hai Montecchio laknat, urungkan kerja kecilmu. Adakah dendammu melewati batas kubur? Penjahat terkutuk, kutangkap kau. Menyerahlah, kau harus mati. Memang harus mati. Itu sebabnya aku di sini. Dengar, jangan kau tantang orang yang berputus asa dengan menghasut geramku. Demi Tuhan, kau lebih kusayang daripada diriku sendiri. Sebab di sini kusabung senjata dengan nyawaku sendiri. Pergilah, tinggalkanlah, dan katakan nanti bahwa orang gila memohon. Kutolak permintaanmu.
Kutangkap kau di sini bagai pendurhaka. Kau buat aku marah. Kalau begitu, lawanlah aku. Kalau ada iba di hatimu, bukalah nakam dan letakkan aku di samping Juliet. Aku mau. Baik kulihat dulu wajah. Tuanku Paris Budiman. Tidurlah dengan tenang. Banyak orang gembira waktu mencapai ajalnya. Dan yang menjaga mereka mengatakan, itulah kilat hayat terakhir. Dan kusebut pun ini kilat. Istriku terkasih. Meski mau menghisap madu dari bibirmu, namun belum sanggup membasmi keelokanmu. Kau tak tunduk. Panji-panji kecantikan masih mega memerai bibir dan pipimu. Juliet! Bangunlah Juliet. Juliet, bangunlah. Apa arti kehidupan ini? Jika kau meninggalkanku secepat ini. Dan jika memang maut merenggutmu dariku, maka hari ini mautlah yang akan menjadi saksi ikatan suci kita yang tidak akan terpisahkan. Romeo! 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 Bangun Romeo! Bukannya pucat pasi. Maafkan aku Romeo. Aku terlambat memberimu kabar. Maafkan aku Romeo! Tidurlah dengan damai Romeo. Tidurlah dengan tenang.
Tuan Paris. Tuan Paris juga. Dan berlumur darah. Tuhan, malam yang sial telah melahirkan banyak bencana. Damai pula untukmu, Tuan Paris. Tidurlah dengan damai. Tuan Putri, kau sudah bangun. Bapak Suci. Bapak Suci. Di mana suamiku? Di mana Romeo? Juliet, sebelum keluargamu datang dan mengetahui semuanya, tinggalkanlah sarang maut ini. Kekuasaan besar yang tak terbantahlah kita telah merusak rencana ini. Lihatlah, suamimu terkapar di dekatmu dan juga Paris. Mari Juliet. Ayo Juliet. Juliet. Pergilah. Takkan ku tinggalkan tempat ini. Hati-hatilah Juliet. Romeo. Romeo, bangunlah Romeo. Aku ada di sini untukmu. Ingatlah janji suci pernikahan kita, Romeo. Jika kau tidak akan pergi meninggalkanku, kau harus bangun. Kita harus pergi dan memulai kehidupan yang baru. Ayo bangun, Romeo. Bangunlah, Romeo! Aku mohon, bangunlah. Kau tidak bisa meninggalkanku, Romeo. Bangunlah. Bangunlah, Romeo. Apa ini? Botol kecil di tangan suamiku. Racun ini yang mengantarmu ke alam baka, bukan? Jika begitu, aku akan menemanimu walau nyawa menjadi taruhannya. Takkan ku biarkan siapapun menodai janji suci kita, Romeo.
menyaksikan bersama Romeo and Juliet, uji kompetensi keahlian pemeranan SMKI Yogyakarta. Penerimaan buket, yang bertugas menyerahkan buket, boleh dipersilakan untuk maju. Proses pementasan kami dapat berjalan dengan lancar berkat juga dukungan dari tim produksi kami, Narindra Yosi, Anissa Kansa, Jasmine Rahmadina, Isma Latifah Nuzulia, Yoga Dwi Saputra, Selo Herjuno Seputro, Akis Revaliana, Elsa Farida, Elisa, Nandin, dan teman-teman portir. Dan juga tim artistik kami, Claudia Rosa, Ana Rajingga, Desi Wulandari, Fabelinovic, Bayu Agung, Javier Hamam, Kildan Habibi, Muhammad Hafiz, Anissa Kansa, Ade Lailatul Askia, Novi Anissa, Anggun Sasmita, dan Safitri Dwi. Terima kasih kepada pembimbing kami, pembimbing rias busana oleh Ibu Kade Sumiasi, Sarjana Seni, pembimbing artistik kami, Bapak Beni Susilo Wardoyo, Sarjana Seni, sutradara pembimbing oleh Bapak Ignatius Karyono, Magister Seni, pembimbing manajemen dan wali kelas 12 pemeranan, Ibu Rubiati Budiasih, Sarjana Seni Pendidikan. Bapak Ibu guru pembimbing, boleh dipersilakan untuk maju ke atas panggung untuk berfoto bersama. Datang akan pergi, lewatkan berlalu. Bapak Ibu pembimbing dipersilakan untuk naik ke atas panggung untuk sesi foto bersama. Akan berpisah, awal akan berakhir, terbitkan tenggelam, pasang akan surut bertemu, akan Tak lupa ucapan terima kasih kami kepada Taman Budaya Yogyakarta, SMKI Yogyakarta, Ikatan Alumni Teater SMKI Yogyakarta, Teater Kopi Moka, dan teman-teman SMKI Yogyakarta. Terima kasih juga kepada tim ilustrasi musik, Tarino, tim artistik dari Emprit Set Panggung yang telah mendukung pementasan Romeo dan Juliet pada malam hari ini. Terima kasih kepada para sponsorship kami, QR Cosmet, Access Store, Rani Rianti Catering, serta para donatur yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu maupun yang tidak berkenan disebutkan namanya. Tak lupa hatur terima kasih kami pada hadirin sekalian yang hadir meramaikan Taman Budaya Yogyakarta Senin 15 Mei 2023. Saya Sisilia Cantika. Mohon maaf bila ada salah kata maupun penyebutan gelar selaku MC pada malam hari ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terbitkan tenggelam, pasang akan surut bertemu, akan berpisah.
Sampai jumpa